Selamat datang dalam podcast Skolastikat MSC Indonesia. Sobat Hati Kudus, kali ini saya bersama dengan Kak Albertus Gregorita. Kali ini Kak Albertus akan membagikan pengalamannya yang tentunya sangat menarik. Dan Kak Albertus ini tentunya bukan orang asing lagi ya. Teman-teman bisa search di YouTube saja, paling ada Kak Albertus di sana dengan berbagai macam pengalaman yang ia bagikan. Sekarang kita akan mendengarkan langsung pengalaman dari Kak Albertus ya. Tentunya jangan sampai ketinggalan momen, karena ini adalah peristiwa yang sangat penting bagi kami di Skolastikat dan jarang kami kedatangan tamu. Ini adalah pertama kali seorang awam yang datang ke Skolastikat dan masuk dalam podcast kami. Sekarang tidak berlama-lama lagi, Kak Albertus, waktu dan kesempatan diberikan kepada Kak Albertus. Oke. Halo semua Sobat Hati Kudus. Saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Albertus Gregoritan. Saya dari Jakarta. Saya dari Paroki Katedral. Saya senang sekali berada di Skolastikat MSC. Ya, ini adalah sebuah kongregasi yang juga sudah tidak asing pasti buat saya. Karena dalam beberapa tahun terakhir ini saya juga menjadi sahabat, menjadi teman seperjalanan para pastor MSC yang berkarya di pedalaman Indonesia. Secara pribadi saya sangat bersyukur dan sangat mengapresiasi para konfrater yang selama ini sudah mengabdikan diri untuk banyak umat di pedalaman, terus melayani mereka, dan saya memang hadir untuk mendukung setiap karya pelayanan mereka. Ya, jadi singkat cerita adalah ya saya bersama dengan teman-teman orang muda berupaya untuk memberikan dukungan kepada para pastor yang berkarya di pedalaman dengan cara mengumpulkan sejumlah dukungan atau donasi yang bisa kami salurkan kepada para pastor yang ada di pedalaman untuk mendukung karya pelayanan mereka. Nah, itu kami bersama dengan 38 orang muda yang tergabung di dalam Yayasan Viniade atau Jala Kasih. Nah, kami secara konsisten melakukan kegiatan untuk mengumpulkan dana atau donasi dari sekian banyak orang yang memang peduli terhadap karya para imam yang ada di pedalaman, dan kami menyalurkan bantuan-bantuan itu kepada mereka untuk mendukung karya-karya mereka di sana. Nah, tanpa terasa memang sudah 12 tahun sampai hari ini, frater, semuanya masih berjalan, dan memang puji Tuhan semakin hari semakin berkembang ya, semakin besar apa yang dilakukan. Nah, tentu banyak suka duka ya. Lalu kalau bicara mengapa bisa sampai memulai semuanya sejak usia muda, bisa dibilang itu juga bukan sesuatu yang untuk saya mungkin juga bukan sesuatu yang kebetulan ya. Jadi kalau saya bisa merefleksikan semuanya, ya memang Tuhan itu sudah mempersiapkan sejak semula. Dia sudah memilih, sudah memanggil, tinggal kita saja sebagai orang muda ini mau menjawab panggilan itu ya. Jadi sama seperti para frater yang sama seperti Sobat Hati Kudus semua yang juga sebenarnya sudah dipanggil untuk melayani Tuhan dengan cara masing-masing, hanya tinggal mau ngomong iya atau enggak gitu. Jadi bagaimana mau menjawab iya atau enggak. Nah, saya juga pada awalnya juga berusaha untuk menjawab panggilan itu, hanya ternyata Tuhan mengarahkan saya untuk melayani gereja dengan cara yang lain, dan ternyata saya sangat berbahagia bahwa saya tetap bisa mendukung karya para imam itu, tentu dengan cara yang berbeda, tetapi dengan satu tujuan yang sama pastinya ya, juga untuk tetap untuk keselamatan banyak orang. Nah, itu yang saya rasakan bahwa saya bahagia bisa menjadi rekan seperjalanan para imam, umat yang memang tinggal di pedalaman, di pelosok, yang memang butuh untuk didukung, dan menurut saya dan teman-teman ya,
kita hanya berusaha untuk ambil bagian, hanya sebagian kecil dari apa yang kami bisa lakukan, tetapi minimal kami sudah berusaha untuk ikut ambil bagian, berpartisipasi dalam karya keselamatan itu, brother. Ya, jadi ketika merefleksikan perjalanan hidup ya, sangat menarik ya Kak Albertus, pengalaman, dan ini tentunya satu panggilan, dan Kak Albertus ini menanggapi panggilan ini dengan secara total begitu ya, bahkan meninggalkan, orang bilang, kampung halaman, toh, bahkan keluar dari kenyamanan anak yang tinggal di kota, lalu masuk ke pedalaman, dalam arti memberi sumbangan kepada orang-orang yang terpencil di pedalaman. Nah, ini sangat menarik Kak Albertus, dan mendengar sharing dari Kak Albertus, tentunya muncul pertanyaan, motivasi awal itu apa sebenarnya yang mendorong Kak Albertus dan teman-teman jalannya? Mungkin yang menjadi pertanyaan spesifik itu, apa motivasi yang mendorong Kak Albertus sehingga menanggapi panggilan ini? Iya. Kalau motivasi itu juga sesuatu yang sebenarnya perlu proses ya, perlu proses untuk dimurnikan dari hari ke hari. Nah, kalau awalnya pasti kan dulu saya berpikir, sebenarnya tidak pernah berpikir bahwa akan bisa melakukan seperti ini awalnya, karena seperti orang muda yang lain pada usianya saat itu, tentu yang menjadi fokus kan sebenarnya bukan untuk membantu orang ya gitu, karena tentu semua orang muda seperti saya pada awalnya pasti berpikirnya adalah bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan saya sendiri, bisa meraih semua impian dan cita-cita saya. Tetapi ternyata Tuhan itu mengarahkannya berbeda ya, dalam arti ya saya tetap bisa di jalan untuk mengejar cita-cita karir saya, kehidupan saya yang lebih baik, tetapi di sisi lain Tuhan juga memanggil saya juga untuk ikut ambil bagian untuk memperhatikan kehidupan orang lain atau kehidupan sesama yang kurang beruntung. Nah, ternyata dua hal ini bisa kok dilakukan dengan bersamaan ya, berusaha untuk membagi waktu dengan baik gitu. Jadi karir dan pelayanan harus bisa berjalan bersama, ya, betul. Jadi harus bisa seimbang. Dan memang saat keduanya itu bisa berjalan bersama, saya merasa ada sebuah keseimbangan hidup pasti, bahwa saya tidak hanya hidup untuk diri saya sendiri, tetapi juga ada bagian lain yang saya kerjakan untuk kehidupan bersama. Nah, jadi memang motivasinya tentu ya saya berusaha untuk terus menghadirkan diri sebagai seorang saudara yang terus untuk berbuat baik begitu. Jadi saya ingin dikenal sebagai seorang saudara yang terus berusaha berjuang untuk menaburkan kebaikan itu, untuk menjadi inspirasi, menjadi teladan juga untuk semua orang muda ya, supaya mereka juga mau ikut ambil bagian dalam setiap karya keselamatan ini ya. Dan memang menurut bagian dan keahlian mereka masing-masing, karena kan kita nggak mungkin mengharapkan semua orang muda untuk melakukan hal yang sama, karena kan setiap orang punya bakat, punya potensi, punya talenta, punya panggilan yang berbeda. Tetapi bagaimana mereka bisa menemukan panggilannya itu, bisa menemukan talentanya itu, dan mau menggunakan itu untuk kebaikan bersama. Itu sih sebenarnya motivasinya ya, gitu. Wah, luar biasa sekali ini. Lalu tentunya Kak Albertus dengan teman-teman mungkin ya dalam hal ini bekerja sama untuk menyalurkan dana, lalu membantu pastor-pastor, lalu dalam hal pembangunan gereja dan kebutuhan pelayanan tentunya. Dan boleh saya tahu sedikit tentang bantuan-bantuan yang disalurkan ke pelosok-pelosok atau bantuan kepada pastor itu? Iya. Jadi pada dasarnya kami adalah mitra kerja ya, para pastor yang memang ada di pedalaman, untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dalam arti untuk pembangunan sarana fisik sebenarnya awalnya. Misalnya untuk membangun gereja, lalu misalnya untuk membangun sekolah dan asrama di sana misalnya, yang memang sangat butuh untuk dibantu. Nah, memang kami sekarang berdua
kami sekarang bergerak itu sebenarnya ada 2 bidang. Yang pertama adalah pembangunan fisik untuk sarana fisik gereja, sarana peribadatan, dan yang kedua adalah pendidikan. Dan pendidikan ini juga ada sarana fisiknya dan juga dukungan dalam bentuk beasiswa untuk anak-anak di pedalaman. Karena memang mengapa kami akhirnya melebarkan sayap bisa dibilang ke pendidikan, karena memang dalam setiap kunjungan kami ke pedalaman itu sangat banyak anak-anak Katolik yang pada umumnya itu memang karena tidak punya biaya, mereka akhirnya harus biasanya tinggal bersama pastor di pastoran gitu ya, dan disekolahkan oleh para pastor tersebut. Nah, itu yang membuat kami berpikir, oh ya ternyata pasti ya, karena di daerah yang sangat miskin itu kan pasti masih ada anak yang punya semangat untuk sekolah meskipun mereka terbatas secara ekonomi. Itu yang akhirnya memanggil kami untuk masuk ke dunia pendidikan. Nah, dalam menyalurkan bantuan itu kami bekerja sama dengan pastor paroki. Nah, dalam menyalurkan itu sebenarnya ada banyak hal yang memang kami edukasi. Karena memang kami misinya adalah bukan soal bagaimana menyalurkan bantuan terutama, tapi bagaimana dalam proses untuk menyalurkan bantuan kami juga menjadi teman seperjalanan mereka, mengedukasi mereka dalam banyak hal. Ya, misalnya bagaimana menyusun laporan keuangan misalnya, lalu bagaimana mereka bisa memonitor proyek-proyek yang ada di sana, lalu bagaimana mereka bisa berusaha untuk mempertanggungjawabkan setiap bantuan yang diberikan. Itu juga sebuah tantangan juga untuk mereka pasti, karena kan mungkin selama ini kan tidak semua pastor sudah punya pengalaman di bidang itu. Nah, kami hadir itu memang untuk membantu mereka untuk bukan mengajari sih, tapi dalam arti untuk mengarahkan mereka supaya bisa lebih baik dalam hal itu. Karena jika mereka punya keahlian di situ, sudah terampil dalam hal memanage keuangan, mengelola dana bantuan, itu adalah kemampuan yang memang akan sangat berguna bagi mereka di masa-masa yang akan datang. Karena itu kan skill-skill yang memang sangat dibutuhkan seorang pastor supaya dia bisa berkarya dengan lebih baik gitu. Nah, jadi kami sifatnya adalah mendampingi sebenarnya, lebih ke sana. Jadi dalam menyalurkan itu kami tidak lepas tangan lah. Jadi tidak hanya menyalurkan begitu saja. Tapi kami betul-betul berjalan bersama para pastor di sana, mendampingi mereka sampai proyek itu selesai tuntas. Jadi setiap kesulitan, tantangan yang mereka hadapi juga kami juga ada di sana. Jadi kami juga bersama para pastor itu untuk mengatasi setiap masalah-masalah yang mungkin terjadi di dalam setiap perjalanan itu ya, gitu. Oke, baik. Ya, menarik, sangat menarik. Lalu ini yang berikutnya itu mengenai kira-kira berapa banyak atau di keuskupan-keuskupan mana yang Kak Albert sudah menyalurkan dana atau sudah membantu gereja atau para pastor? Kira-kira berapa keuskupan atau keuskupan-keuskupan mana? Ya, sebenarnya mayoritas keuskupan semuanya sudah hampir semua ya, sudah hampir merata sebenarnya. Hanya tinggal beberapa keuskupan saja yang belum. Contohnya mungkin yang belum tersentuh kalau di daerah Papua misalnya keuskupan Timika misalnya. Itu belum. Lalu keuskupan Anokwari Sorong itu juga belum. Tetapi sisanya kalau di Pulau Jawa mungkin yang belum keuskupan Surabaya misalnya, lalu keuskupan Bandung misalnya, karena memang itu kan daerah-daerah yang bisa dibilang kalau di Jawa itu kan memang sebenarnya sudah cukup mapan begitu ya. Nah, tetapi untuk di keuskupan yang ada di luar Jawa ya hampir semuanya sudah, dan sulit dijangkau juga. Iya, kecuali itu mungkin tadi yang di Papua ada 2 yang belum. Lalu kalau di Kalimantan tinggal keuskupan Agung Samarinda dan Banjarmasin. Sisanya semua sudah pernah. Maksudnya sudah pernah menjadi penerima bantuan atau menjadi sahabat seperjalanan kita gitu. Mitra kerjanya kami. Nah, itu tinggal sedikit sih sebenarnya. Jadi kurang lebih kalau melihat
Itu semua bantuan itu kurang lebih secara umum di seluruh keuskupan Indonesia itu sudah disalurkan Iya, dana ya, betul. luar biasa ini. Lalu yang berikut itu mengenai bagaimana Kak Albert dengan tim atau memang seluruh anggota itu tahu kesulitan-kesulitan yang dialami oleh keuskupan-uskupan atau gereja-gereja tertentu yang tentunya membutuhkan bantuan. Misalnya membutuhkan bantuan misalnya pembangunan atau demi kebutuhan umat. Itu bagaimana cara mereka sehingga Kak Albertus dengan teman-teman ini bisa mendapatkan informasi dan bisa menyalurkan dana. Ya. Yang paling penting adalah sebenarnya dalam menyalurkan bantuan publik untuk lingkup gereja Katolik itu memang yang paling penting adalah kita ini harus berkoordinasi dengan keuskupan. Oh, keuskupan. Itu pasti. Jadi itu harus berdialog. Jadi ya saat kita menyalurkan bantuan, pihak keuskupan itu juga harus tahu siapa yang dibantu, dan memang kami biasanya memang mendapatkan permohonan secara resmi dari setiap keuskupan yang memang perlu. Iya. Nah, jadi setiap permohonan itu yang kita tindak lanjuti, kita assessment apakah memang layak atau enggak. Jadi memang kebanyakan pihak keuskupan yang mencarikan kurang lebih daerah mana yang memang perlu dibantu. Iya, betul. Nah, koordinasi dan komunikasi kami dengan pihak keuskupan itu sangat erat sekali, dalam arti ketika terjadi masalah, terjadi hambatan yang ada di lapangan, pihak keuskupan itu juga banyak membantu ya. Karena kan dalam hal ini memang kami menjadi rekan kerja mereka, dan yang kami bantu juga adalah gereja milik keuskupan juga, tentu juga ada andil dan ada peran serta mereka di situ gitu. Jadi memang kebanyakan informasi yang kami tahu itu kami dapat pasti dari pihak keuskupan pertama, dan yang kedua adalah tentu dari para pastor yang ada di pedalaman. Mereka yang menginformasikan kepada kami, lalu kami melakukan verifikasi ke keuskupan, betul nggak seperti ini kondisinya dan segala macam itu. Nah, jadi memang harus berkoordinasi, harus berkomunikasi, harus punya hubungan yang erat dengan setiap keuskupan ya gitu. Karena memang karena itu sangat penting supaya apa yang kami lakukan ini juga bukan sesuatu yang ilegal ya, bisa dibilang. Jadi semuanya juga tahu, semuanya jelas dan terang. Itu sih salah satu prinsip yang memang paling penting ya gitu, Frater. Iya, wah luar biasa. Dan ya Kak Albertus ketika melihat pengalaman balik lagi, tentunya ini merupakan satu, ya bisa dikatakan satu tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah ya bagi seorang muda seperti Kak Albertus ini. Dan ini merupakan satu tantangan juga bagi kami para calon imam muda yang tentunya berkaca juga kepada Kak Albertus bagaimana membangun relasi dengan umat, lalu dengan keuskupan, lalu berkomunikasi juga dengan orang-orang yang tentunya membutuhkan. Nah, pertanyaan singkat ini, Kak Albertus, apakah dalam menjalani tugas dan tanggung jawab ini ya, kan sekarang juga kan masih berlanjut terus menerus, apa yang Kak Albertus rasakan begitu ya ketika menjalankan tugas ini? Ya. Singkat saja. Sebenarnya kalau mau jujur pasti berat ya. Iya. Berat dalam arti ada sangat banyak tantangan dan kesulitan yang saya hadapi. Tapi saya merasa itu semua kan memang harus ada ya, supaya apa yang kita lakukan ini bisa terus berkembang, bisa terus berkelanjutan. Karena kalau nggak ada tantangan dan nggak ada masalah ya mungkin nggak akan bisa berkembang sampai sejauh ini berjalan gitu. Ya, yang saya rasakan pasti ada hambatan, ada kesulitan, ada rasa lelah juga kadang. Tetapi di balik semua itu, kalau kita memang sudah dipanggil dan kita sudah menjawab ya gitu ya, dan kita sudah firm dengan apa yang kita pilih, kita jalani, rasanya sangat ringan sekali. Dalam arti meskipun ada banyak masalah, tetap ada sebuah keyakinan, ada kekuatan bahwa kita pasti bisa mengatasi. Nah, secara umum yang saya rasakan, saya bahagia sekali dengan apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah teman-teman lakukan, dengan begitu banyaknya pengalaman berinteraksi dengan para pastor, dengan dengan para suster juga yang berkarya
yang berkarya di pedalaman itu juga sebuah pengalaman berharga ya untuk kami gitu, karena kami kan memang adalah bisa dibilang orang-orang muda yang sudah lahir dan besar di kota, lalu kami bisa ikut merasakan perjuangan para pastor di pedalaman dengan sedemikian banyaknya tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi. Ya jujur kami bahagia bisa ikut ambil bagian dalam perjuangan mereka dengan cara kami masing-masing gitu. Oke, baik. Ya, Sobat Hati Kudus, inilah Kak Albertus dengan pengalaman yang tentunya sangat menginspirasi kami dan juga tentunya menginspirasi Sobat Hati Kudus sekalian. Dan perlu diketahui Sobat Hati Kudus bahwa Kak Albertus ini selama 12 tahun kan berkarya dalam hal membantu para pastor maupun membantu umat. Dia telah mendirikan gereja sebanyak 186. 86 gereja. Luar biasa, tepuk tangan. Ya, ini luar biasa ya. Bukan hal yang mudah seorang yang muda dan mau memberikan diri seutuhnya untuk gereja, terlebih khusus memberikan diri seutuhnya untuk Tuhan. Nah, Kak Albertus, terima kasih atas kesempatan yang sangat baik hari ini, dan tentunya kami sangat bahagia. Dan akhir kata, semoga Kak Albertus selalu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam tugas dan pekerjaan. Dan salam buat teman-teman Kak Albertus dari kami, para frater dan Sobat Hati Kudus sekalian. Dan terima kasih. Salam Ametur. Oke.